Kembali dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar MongoDB versus MongoDB NoSQL versus SQL dengan tema aggregation-nya. Oke. Aggregation itu ya grouping ya. Ini bagian yang akan yang sudah saya janjikan di video nomor berapa gitu ya, saya lupa lamanya. Oke. Definisinya adalah operasi untuk memproses data, record dan mengembalikan sebagai record yang sudah dikomutasi. Jadi ini find, start dengan find tapi ada kalkulasinya di sini. Nah, definisi PostgreSQL ya grouping. Oke, sintaknya seperti ini ya. Ini sintaknya seperti ini. Nah, select sekian group by, di sini ada group by-nya nih, pakainya group by, mungkin ada having juga. Oke, kita lihat sintaknya. Nah, sintaknya seperti ini, group aggregate, collection aggregate, ada aggregate-nya ya, bukan find. Kemudian bentuknya seperti ini, terus as group ID, ini bukan fieldnya, kita bisa berubah ini ya, ini field yang akan ditimpa oleh isi fieldnya, isi edition ya. Oke. Terus common ini field ya, bukan field yang ada di collection kita ya, di tabel kita ya, enggak. Ini dua itu bukan, ini bisa sum satu, sum dari satu itu sum dari edition di grouping ya, di sum satu itu maksudnya di count gitu loh, kayak di count ditambahin. Nah, kita lihat ya, kita execute cepat aja. Nah, artinya city di grouping ya, hanya city-nya dikeluarin, terus jumlahnya berapa yang ada city channelnya 2. Oke. Kemudian kalau si PostgreSQL-nya seperti ini ya, saya akan jelasin ya di sini ya. Kalau sudah saya dibahas di PostgreSQL yang lebih ini seperti ini ya, posisinya juga beda ya, English, nah, Cina. Oke. Cina 2. Oke. Kemudian kita lanjut aggregate expression, yaitu sum, menjumlahkan value dari semua dokumen di collection ya. Oke, di collection, jadi tadi di grouping Cina, jumlahnya yang ada Cina berapa itu. Overhead ya, rata-rata minimal, nilai minimalnya. Oke. Aggregate expression 1. Oke, nah ini sudah pernah saya bahas ya, sama basis ini tidak akan saya tunjukin ya, langsung kita nomor 2 aja ya, cepat maksudnya. Nah, ini lihat, ini kan dia minta average dari country ya, dari country hanya satu di data itu, Indonesia, average berapa, 57,02. Oke. Lalu ini itu nilai minimalnya, kita lihat ya, kita eksekusi. Nah, minimal weight-nya berapa, weight, lihat ya, ini weight, ini average weight, ini minimal weight sekian. Oke, kita lihat PostgreSQL-nya. Yang ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Kita akan saya eksekusi. Ini file-nya sekian ya, 5702. Ini belakangnya nanti 02, chip di sini ada 00 ya, menipu saya sampai tidak kelihatan. Oke. 40. Oke, cocok ya. Kita lanjut ngebut sedikit ya. Aggregate expression 2, maksimum child name si Markus itu biasanya menginputkan ya, tapi ini tidak menginputkan ke collection ke tabel, enggak.
menginputkan ke hasilnya yang akan ditampilkan. Set itu juga sama tuh, dia menambahin filenya tapi tidak menambahin ke collection juga ini. Ini mencari nilai maksimal ada, push set tidak didukung karena array, Postgre tidak mendukung array. Sebenarnya itu bahasan array di Postgre cuma tidak sampai sedalam yang di MongoDB ini dan agak susah ya. Oke, kita get juga. Ini ya, kita eksekusi 88 max ya. Oke, kemudian push begini. Ini nanti citizen itu dimasukkan ke sini HP ini, jadi ID nya country-nya Indonesia, dipusin ke semua citizennya, dimasukkan ke HP ini. Ini bisa diganti kota, country. Anda bisa ganti country di sini, bisa citizen juga bisa ya. Ini maksudnya cari yang country-nya Indonesia sama citizennya mana aja di data itu. Tapi ingat ya, ini ada duplikasi ya. Bedanya push itu menerima duplikasi, ini semua data berarti dimasukin. Kalau ini lihat, nah sama kan, tapi tidak ada duplikasi. Itu push, itu set maksud saya. Nah ini langsung aja ya, cepat ya, karena cuma satu, yang dua tidak disupport. Nah 88. Oke, 88. Kemudian lagi ke expression ini, pas mencari dokumen pertama, cari dokumen yang di kuping, pas mencari dokumen ini tidak ada, sebenarnya tidak ada, sama nasi tidak mendukung, tapi kita bisa gunakan order dan sort ya. Kita lanjut ke sininya. Nah ini first cari nama pertama. Oke, nah Indonesia Guillermo, ini yang pertama, ini ID1 sini saya sih. Nah kita lihat ID1. Nah ya, Guillermo namanya, cari yang country-nya country yang pertama ya, Indonesia, country-nya selalu Indonesia tuh, name-nya pertama, jadi ID1 Guillermo. Kemudian ini harusnya ini di akhir data, Nicholas Crow, ini ID 50. Oke, kelasnya 50 datanya. Oke, kemudian kita lihat yang di sini nih. Ini gimana cara tekniknya, ini agak umum. Ya kan, ini beda, ini kita blue. Kenapa? Karena itu bukan ID1. Katanya gimana nyarinya? Nah susah. Kita lihat ya. Bukan Guillermo ada di mana? Nanti itu, ini sudah tidak cocok ya. Karena kan dia di grouping dulu baru di sorting. Ini akan bingung. Ini lihat dulu, ini satu, kalau ada sortingnya di depan it's okay. Mungkin ini perlu ditambah ID mungkin di sini ya, ditambah ID menurut saya. Masuk ID enggak ini? Nah nanti ada ID bisa masuk enggak? Nah enggak bisa kan? Mungkin harus gini.
Anda bisa juga karena nggak cocok. Kalau kita pakai min juga nggak cocok, nggak bisa berarti ya. Oke, baru sorting dengan teknik lain supaya ini datanya sama. Ini tidak akan saya lanjutin ya, ini karena pakai autopilot masihnya tetap beda. Oke, memang tidak mensupport, gitu aja saya bilang, tapi bisa diakalin kalau tahu datanya gimana gitu, tapi kan susah. Clone sudah pernah saya ajarin ya, aplikasi ini clone collection. Nah ini anggota. Nah oke, kalau kita lihat datanya di anggota 50 cocok ya. Ini tekniknya gini, kadang untuk di Postgre-nya tekniknya seperti ini untuk clone table. Nanti kita bisa lihat deh sininya cocok 50 ya, nah 50 jilian nomor 1. Oke, agregat framework itu digunakan untuk melakukan selection dari matching grouping dan transformasi operasi pada data collection. Intinya nanti yang terjadi praktiknya seperti apa. Ini tidak mendukung, tapi bisa dikondisikan dengan perintah yang lain. Tidak ada sebenarnya, cuma perintah lain yang bisa. Nah, ini group menggabungkan, ini sudah ya dari awal-awal sudah kita bahas ya. Limit membatasi sudah pernah dibahas. Matching itu untuk kayak where gitu, tipe SQL nya where, ini where nya. Oke, kita lihat ya. Nah ini kan sudah minimal weight, ini minimal weight tapi ini maksimal weight. Saya agak bingung, kayaknya ada salah di sini. Iya tuh, rasanya coba kita eksekusi coba. Ya, maksimal bukan minimal ya, seperti ini salah. Maksimal, nah tidak perlu saya eksekusi lagi lah, Anda bisa ngerti sendiri. Ini agregat limit sudah pernah saya bahas ya, membatasi lain. Kemudian agregat matching, ini di matching dulu, ingat ya, kalau agregat kayak gini ya, matching dulu, inti eksekusi, cari matchingnya 30 baru di grouping, di eksekusi grouping limit. Ini ODA ini menentukan cara dia mengeksekusi. Kalau ini limitnya di atas, di limit dulu, yang mana nggak tahu datanya, coba di limit dulu maksud saya. Oke, makanya bentuknya kayak oke ya. Nah ini tekniknya ini ya, itu mic switch ya, mic switchnya belakang mic switch. Nah ini sekian. Nah ya, oke. Nah ya, ini udah dulu yang edge yang lebih besar dari 30, baru di grouping, baru di limit. Contohnya ini. Oke. Kemudian form 2 itu sort, mengurutkan hasil agregat. Admin mengambil array dan membagi tiap elemen ke dalam dokumen baru. Intinya tuh dipecah arraynya itu jadi satu dokumen gitu. Jadi kalau ID 1 punya array di bawahnya itu file arraynya ada 3 objek, berarti nanti kalau di admin si satu dokumen itu jadi 3 dokumen karena dipecah arraynya. Terus projection ini projection sama ya, nulisnya project di sini.
Oke, kita eksekusi aja. Contohnya ini, nah itu citizen sum ya. Short udah ya, short sudah sering saya bahas nih, kita akan saya eksekusi ya. Atau kita eksekusi aja langsung, seperti ini ya. Kemudian kita cari JP member 1 juga. Nah ini saya cuma satu, ini ada spot jogging cari. Kita lihat kita ketika di unwin ya, ini kan di match yang satu, lobby spotnya di unwin. Nah ini jadi satu cari chess sama jogging, maksudnya gitu loh. Oke, yang di sini dipecah satu-satu, dokumennya ngikut satu-satu gitu. Kemudian ini projection ya, projection sudah pernah dibahas ya. Nah itu projection. Oke ya, tidak akan saya panjang lebar projection karena sering dibahas. Nah seperti ini. Ini tidak support, projection di support ya. Ingat ya, projection bisa di support. Tapi contohnya saya contohnya ini tidak bisa di support ya, karena pakai unwin saya. Contohnya jadi tidak di support di sini. Maksudnya gitu. Daripada nanti saya bingung, oh ini kan projection bisa di support. Iya, tapi contoh yang di sini ini tidak. Maksud saya pakai unwin dia. Oke. Kelompok 3 lanjut ya. Kelompok 3 skip out retak apa ya, skip itu melompati X dokumen dari hasil pencarian tambahkan ya, kayak offset ya. Out itu mengekspor ke tab lain, ke collection lain gitu. Ini satu-satunya yang bisa menulis ke tab lain di framework. Retak itu berarti sesuatu dokumen konten dalam berdasarkan informasi yang disimpan dokumen itu sendiri ya. Retak ini ya gitu, nanti kita lihat ya. Lookup ini reference ya, satu-satunya reference, teknik reference. Anda ingat ya, dari 1 sampai sekian nih, berapa ini 12 ya. Hanya ini yang bahasanya kita bisa ngacu ke tabel lain ya. Ingat enggak, tidak pernah saya bahas bagaimana nge-relation ke tabel lain, semuanya ke satu tabel. Oke. Nah nih, ini framework 3 ya, kita mulai dari sini. Ini agak membingungkan. Ya, ini urutannya tidak sama sebenarnya, aslinya tidak sesuai dengan asalnya. Kenapa ada ini kita skip itu mempengaruhi dia. Nih kita eksekusi lagi, skip dulu full limit ya, ada order di sini beda sedikit, skip sama limit ya, order di sini beda. Kita lihat hasil asalnya ya. Nih yang skip dulu satu, hasilnya Amerika, Thailand, Korea. Ini artinya ini dari sini benar dong, ini yang benar ya, gini hasil awal. Kalau ini limit dulu baru skip, Cina dulu terus Indonesia, Cina di bawah baru Indonesia. Mana Indonesia? Nah ini kan datanya tidak sesuai ya kan, ini kan sama, Skype-nya sama, nah Skype-nya sama, tapi hasilnya beda. Yang ini aneh, saya tidak ngerti teknik dia pengurutannya gimana. Kalau ini jelas di skip dulu, dari sini skip 1, Taiwan di skip, baru di limit 5. Kalau ini di skip dulu, di limit 5, harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5, terus di skip ini, tapi ini enggak, ini aja yang agak beda ya.
Oke, hati-hati dengan penggunaannya ini kalau kita butuh data yang sebenarnya, karena akan membingungkan ini. Kemudian yang ini ya, out ya, ini mengeluarkan data. Kita lihat jumlah ya, ini kan di out ke jumlah, collection jumlah. Ini jumlah ke sini. Oke ya, cocok. Oke, kemudian kita lanjut yang ke redact. Redact itu gimana? Ada if ini, artinya jika edge-nya lebih besar dari ini kan GD greater than 30, maka dimasukkan ke data yang ditampilkan. Kalau tidak, dihilangin ya. Ini kan edge-nya di atas 30 semua. Nah, ini data sini dokumennya tidak dihilangin ya, diagregat. Ini cuma diagregat saja. Kemudian ini ada lookup ya, ini lookup kan, lihat ya, ini mengacu ke sini ya, bukan di sini. Ini agak membingungkan. Harusnya ini di lokal fieldnya ini kan, tapi ini enggak, ini jumlah ke sini aja, yang sini baru ke sana. Oke, lihat. Nah, ini kan ada amount di sini. Oke, ini yang disamain ada citizen dengan underscore id itu kita bisa lihat ya, isinya citizen itu digabungin, sama-sama citizen yang digabung, terus ditambah amount ID English amount. Oke, ini kan ID English punya si jumlah itu tadi di sini, di outnya di sini, ini di outnya di sini ya kan. Oke, ini sama ini tabel jumlah, bentuknya seperti ini, as amount. Nah, ini as amount. Nah, paham, ini satu-satunya yang refer ke tabel lain, tekniknya begini. Oke, kita lihat ya. Tekniknya kayak gini, Postgre ini. Nah. Oh, ini kayaknya begini, sama dengan kolom table. Nah, jika table select sekian, nanti kalau ini di refresh harusnya sudah keluar anggota. Nah, anggota keluar. Ini select ini simple sih, dari yang prune apa itu ya, yang di sini redact tuh ada prune scan itu, kita pakainya cuma segini aja. Oke, ini join ya, kalian harusnya sudah pada paham ini tekniknya. Jadi ini oke ya. Kemudian ini yang terakhir, sistem variable ini redact scan itu sesuai diikutsertakan prune di table. Tip itu disimpan tanpa pemeriksaannya, tanpa fungsi. Oke, saya rasa sudah semua pembahasannya. Terima kasih.